Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa Detik Sumsel dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Tokoh olahraga, ada Mas Dan juga mantan pemain profesional asal Sumatera Selatan, Fauji Tuldo, penjaga gawang. Jadi Mas Dan, Tuldo, hari ini kita ngobrolin yang lagi hangat nih di Sumatera Selatan. Iya. Sumsel United. Oh. Jadi info yang berkembang, ini Sumsel United kemarin tuh sudah disahkan nih di Kongres PSSI Pusat sebagai klub sepak bola asal Palembang. Terus yang bikin spesial ini ternyata tidak kata embel-embel, ya. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, kira-kira Cak Mano menurut kalian berdua ini Sumsel United ini? Jadi kalau pandangan saya, Pak, Sumsel United ini hadir itu menunjukkan keseriusan pemilik klub, ya, yaitu Bapak CU. Dia memiliki keseriusan, mungkin lobbynya lebih ekstra, ya, bisa lebih tidak lagi ada embel-embelnya, pas pula dengan sebelum kongres, jadi pas itu bertepatan. Jadi memang dikejarnya, makanya waktu itu bercepat. Berarti ini boleh dikata lobbynya luar biasa. Luar biasa, Karena Pak. sebelumnya ada beberapa klub itu yang sudah dia pindah tempat. Itu contoh mulai dari Muba United. Dulu pernah ada nih di Muba Kabupaten Supansen. Itu namanya tetap ada Bubble United. Nah, ini tiba-tiba Persika Subang dari Jawa Barat pindah ke Sumatera Selatan, pindah ke Palembang, hilang. Jadi langsung Sumsel United. Ini kan luar biasa ini berarti, ya. Disitulah menunjukkan keseriusan manajemen bahwa dari segi administratifnya itu dimatangkannya, Mas Edi. Iya. Jadi sebagai tokoh olahraga, tokoh sepak bola Sumatera Selatan, Mas Dan ini sangat mendukung jadi kehadiran Sumsel United ini. Jadi gini, Mas Edi, sepak bola ini kan universal, ya, nasional. Contoh kalau di luar itu ada klub Real Madrid, baru-baru ini yang ada Inter Milan. Nah, universal ini Mas Edi tidak hanya di daerah itu yang mendukung klub itu. Kayak kita Indonesia mendukung Real Madrid. Kayak saya aja suami istri, sama istri itu beda. Jadi saya Inter Milan, dia AC Milan. Nah, jadi kan untuk ini nih, untuk sepak bola ini ya sangat baik untuk, apalagi untuk memajukan potensi sepak bola Sumatera Selatan ini. Dengan adanya Sumsel United mungkin bisa memacu semangat Sriwijaya FC tadi dengan hadirnya Sumsel United ini. Untuk bersaing secara sportif, ya. Secara sportif. Kalau Fauji Tuldo ini sebagai mantan pemain profesional, pernah di PSM Makassar, Persik Kediri, terus Sriwijaya FC, dan dulu konon dapat informasi Tuldo ini adalah salah satu pemain lokal termahal di Sriwijaya FC. Jadi eranya. Nah, terus ini menyambut kehadiran Sumsel United ini seperti apa ini, Fauji Tuldo ini? Ya, kalau tanggapan saya sih sebagai mantan pemain, apalagi putra daerah, ya sangat bagus lah untuk dengan kehadiran Sumsel United ini. Karena dengan kehadiran Sumsel United ini, jadi di Sumsel ini ada dua tim Liga 2 gitu loh. Dampaknya apa? Dampaknya ke anak-anak usia dini, biar dia berpacu lagi untuk, karena di Liga 2 saat ini kan ada Elite Pro U20 gitu loh. Jadi peluang anak-anak lokal, anak Sumsel ini lebih besar situ. Jadi angin segar lah, ya, angin segar. Kalau saat ini di Sumatera Selatan. Ya, jadi mungkin ya 2-3 tahun lagi kita anak lokal kita bisa bersaing di tim-tim Liga 2 gitu. Berarti SSB di Sumatera Selatan seperti Palembang Soccer Skill, terus Bayangkara itu bisa lebih termotivasi, ya? Bisa itu. Jadi karena mereka ada wadah gitu loh. Ada wadah. Mungkin tahun depan mungkin ada U16-nya nanti kan Elite Pro gitu. Karena dulu saya juga pernah di Sriwijaya waktu zaman Liga 1 kan ada Elite Pro U16. Zaman itu 16 tahun, ya? Iya, 16 tahun gitu loh. Jadi benar-benar, dan kita berharap mungkin ke depan Sumsel United ini
tidak betah di Liga 2 ya, langsung ke Liga 1 kayaknya. Liga 1 insya Allah. Kita butuh supportnya, sama-sama kita berpositif thinking lah. The power of positive thinking itu luar biasa itu. Apalagi kita terhadap pemerintah kita, jangan sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah. Positive thinking lah, yang jelas dengan kehadiran Sumsel United ini bisa mengangkat nama Sumsel lebih baik lagi. Oh, ini kan masyarakat sebagian mungkin belum tahu juga, Mas Dan ya. Sebenarnya Sumsel United ini punya siapa sih? Kalau pemerkarsanya yang kita tahu sama-sama itu Pak CU, Wakil Gubernur Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Tapi jangan lihat Wakil Gubernurnya. Pak CU kita sama-sama tahu dia seorang pengusaha. Ya, kita juga tahu beliau adalah orang yang suka bola. Dan Iya. kemarin waktu kick off Piala Gubernur Sumsel antar OBD itu, saya lihat dia nendang penalti itu tendangannya lumayan. Luar biasa. Nah, untuk seorang pejabat itu dia kategori yang bisa bermain bola. Betul. Dan kalau nggak salah dia punya anak cowok. Dulu pernah ikut kompetisi Garuda Anak Nusantara nggak salah. Posisi striker nggak tahu masih nggak itu. Kalau kelahiran 2010 nggak salah. Masih main nggak itu anaknya? Saya kurang tahu Pak. Kalau ini kan mungkin kan. Ya. Yang jelas kalau Pak CU ini yang kita tahu dia ini benar-benar suka bola lah ya. Bener olahraga Pak. Di poli dia aktif. Oh. Mendukung apa namanya? Tim apa? Lavani ya. Oh Lavani ya. itu dia all in. Apalagi yang ini benar-benar Sepak bola. Sumsel ya. punya dia. Iya. Yang pemerkarsanya dia. Saya yakin Pak. Jadi saya yakin untuk ke depan Sumsel United ini ya mudah-mudahan jadi tim yang profesional, bisa jadi contoh bagi tim-tim yang lain. Kalau seandainya ini tiba-tiba ada tawaran Mas Dan menjadi pengurus atau Fauji Tuldo, kan ada beberapa pemain biasanya itu dilibatkan tuh untuk ini tokoh olahraga juga. Gimana kira-kira Mas Dan atau Tuldo itu kira-kira bersedia nggak atau gimana? Kami Pak diajak atau nggak diajak pun kami tetap support. Jadi nggak perlu kami harus masuk ke pengurusan, tidak perlu Pak. Jadi kami tetap support apapun yang dilakukan pemerintah. Contohnya oleh Pak CU ini kan dia mengembangkan sepak bola, mengurus sepak bola Sumsel United ini karena tadi mungkin dia ingin ada yang Liga 2 yang lebih profesional, lebih mantap kayak gitu. Siap. Kalau untuk pelatih nih, kemarin lihat di beberapa akun media sosial ya, termasuk di detiksumsel.com, terus ada juga di SFC terkini saya lihat itu kandidat kuat pelatih Sumsel United ini adalah Rahmat Darmawan. Rahmat Darmawan ini adalah pelatih yang punya sejarah di Sriwijaya FC. Dia pernah menghantarkan Sriwijaya FC menjadi double winner. Mungkin saat itu satu-satunya tim di Indonesia yang pernah menjadi double winner ya, juara Copa Indonesia dan Liga Indonesia musim 2007-2008. Apakah benar kira-kira Pak Rahmat Darmawan ini? Kalau masalah isu itu kami nggak bisa jawab Pak, karena itu bukan ranah kami. Yang jelas Pak, kalau seandainya Rahmat Darmawan, saya juga berharap begitu. Iya, saya juga mengharapkan kehadiran Rahmat Darmawan. Atmosfer sepak bola kita tahu sama-sama Rahmat Darmawan kualitasnya seperti apa. Toldo, kalau dari sisi pemain, kira-kira nih ada nggak bayangan atau idealnya seperti apa komposisi pemain Sumsel United ke depan ini? Ya kalau saat ini ya kita belum bisa ngomong Edi, jadi karena kita kan belum tahu pelatih gitu loh. Kalau kita sudah ada pelatih kan kita baru tahu gitu. Terus target manajemen gimana gitu. Kalau target manajemen Liga 1 ya mungkin materi pemainnya yang kualitas gitu loh, harus gitu loh. Karena jangan tanggung-tanggung gitu. Jadi hadirnya Sumsel United ini menjadi apa ya, semacam motivasi lah ya untuk sepak bola Sumatera Selatan ya ke depan. Ya harus lebih bergairah lagi lah gitu loh. Kalau misalkan nih, ini kan yang paling ramai ini supporter kemarin. Nah kemarin juga ada sempat apa ya statement dari beberapa kelompok supporter termasuk di medsos. Itu saya lihat mereka tuh masih belum mau menerima nih kehadiran dari Sumsel United ini. Mereka tetap intinya sampai kapanpun Sriwijaya tetap Sriwijaya. Mungkin seperti itu. Gimana kalau menurut ini sebagai tokoh sepak bola Sumatera Selatan ini? Kalau menurut saya itu sah-sah saja Pak. Itu hak-hak mereka. Tapi yang saya lihat
ini ada orang yang beberapa sengaja untuk memprovokasi, untuk memperkeruh suasana. Padahal yang saya sudah sebut dari awal tadi, Pak, sepak bola ini universal. Siapapun boleh kita dukung. Iya kan? Nah, jadi saya mengharapkan untuk adik-adik yang supporter, mungkin kita pengawasannya lebih ekstra loh nanti. Dari pihak kepolisian, dari pihak security, TNI, mungkin kita kerahkan untuk pengamanan. Jadi jangan harap kalau mereka ingin mengacaukan atau merusak suasana Sumatera Selatan ini. Iya. Karena sesuai dengan gubernur kita juga zero konflik, tidak ada. Apalagi mereka mau direncanakan. Saya kan udah dilihat, itu sangat disayangkan itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya hadirnya podcast ini, media-media yang lain ikut memberikan petunjuk, memberikan pelajaran kepada adik-adik kita yang masih fanatik buta. Apalagi gitu. Kebanyakan supporter ini biasanya yang bahaya ini anak-anak yang masih remaja. Betul. Yang dia belum dewasa. Jadi biasanya dia kalau posisinya mereka sudah tamat kuliah, dia sudah nggak mau lagi mau lempar-lemparan, mau apa gitu ya. Nonton kita nikmatin gitu. Jadi seperti itu biasanya. Jadi saya tambahin. Mungkin nanti ada himbauan juga ya untuk orang-orang tua para supporter itu ya. Untuk orang tuanya biar, anaknya jangan terlalu misalkan mau nonton pertandingan nggak boleh bawa apa, misalkan seperti itu. Ya kalau nanti Pak, kita kan ini juga nanti kita ada mungkin ada edukasi ya. Edukasi dari pihak-pihak sekolah kan. Jangan sampai menonton sepak bola jadi ajang mau tawuran. Ya, atau tawuran, berkelahi kan. Kita tidak usah yang kayak gitu. Jadi nonton bola tuh dengan memang tujuan untuk hiburan. Iya. Kalau balik lagi ke Tulus sebagai mantan pemain, sekarang juga pelatih di beberapa sekolah sepak bola, itu ada nggak pembicaraan dari orang tua atau dari pemain sendiri yang menyambut antusias kehadiran Sumsel United ini? Ya, kalau mereka mungkin belum paham lagi dulu dengan Sumsel ini karena anak SSB kan, mereka belum mengerti. Cuman kalau saya menilai sih, kita ibaratnya saat ini Sumsel ini kayak di Itali. Nah, di Itali itu kan ada Inter Milan, AC Milan gitu loh. Di situ satu kota gitu loh. Di Prancis juga ada Paris FC dengan PSG ya. Ya, gitu loh. Jadi kan sama-sama di Liga 1 ya. Sekarang ya kita minta ya semua ya supporter ini ya berharap ya lebih dewasa lah gitu loh. Sebenarnya kalau kita di Sumsel ini justru kalau memang posisinya Sriwijaya FC sama Sumsel ini sama-sama ke Liga 1 tuh wah. Iya, lebih pasti lebih lagi gitu ya. Kita dulu ada yang 2007 juga ya. Persita dan Persikota. Ya. Oh iya. Ya, itu satu kota. Arema dengan Persema. Arema dan Persema. Itu biasa itu, nggak ada ribut-ribut. Malah, nah di sini juga Pak Edi kami mau nambahin. Kami kalau seandainya nanti kami dipercaya untuk jadi kepengurusan, kami juga pengen buat semacam edukasi kepada supporter itu bahwa namanya supporter itu tugasnya mendukung, bukan untuk berantem atau tawuran. Itu Pak Edi. Ya mudah-mudahan lah ke depan Mas Dan Fawzidul ini bisa langsung berkontribusi lah untuk Sumsel United. Karena mereka berdua ini sudah cukup pengalaman lah ya, satunya di olahraga, satunya di pelaku ya, di pemainnya. Mungkin seperti itu teman-teman dari Sumsel dimanapun Anda berada, kita tunggu sesi keduanya setelah ini kalau mereka sudah benar jadi pengurus dan jadi salah satu bagian dari tim pelatih untuk podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.